Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pengiraan jauh akan sedikit membahas materi pengelolaan hardware dan software pengiraan jauh tersebut. Sebelum kita mulai diskusi pada pagi hari ini, saya sebagai moderator dan penjelas akan dibantu oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Alfi Sukuraka Herunisa, Dita Agustina, Elpia Priani, Muhammad Iqbal Zulhaj, Putri Indriati, serta Rahmatul Hidayah dan Siti Alfira. Baik, sebelum kita melanjutkan diskusi kita pada pagi hari ini, kita akan sedikit menyinggung apa sih itu penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan teknik yang berkembang menjadi ilmu ruang lingkup studi yang berkembang menjadi luas, meliputi bagian angkas, yaitu sistem sensor, sistem wahana, dan sistem telemetri. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya bagian software dan hardware penginderaan jauh tersebut. Pada rekan saya berikutnya, saya persilakan. Baiklah, saya Alfi Sukuraka Herunisa dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hardware atau perangkat keras penginderaan jauh. Perangkat keras SIG adalah perangkat komputer beserta aksesoris lainnya yang berfungsi mendukung operasional perangkat lunanya atau software SIG dan software pendukung lainnya. Semakin tinggi spesifikasi teknis sebuah perangkat keras, maka semakin bagus performa sistem yang dibangun. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, video, dan flash disk. Bagian-bagian perangkat keras berserta fungsinya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Perkenalkan, saya Dita Agustina dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan melanjutkan hasil diskusi kami. Yang A ada CPU, Central Processing Unit, di mana perangkat utama komponen untuk memproses semua instruksi dan program. B ada VDU, yaitu Visual Display Unit, di mana komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU. Yang C ada disk drive, di mana CPU untuk menghidupkan suatu program. D ada type drive, di mana bagian dari CPU yang menyimpan data hasil pemrosesan. D ada digitizer, di mana alat untuk mengubah data teristris menjadi data digital atau digitasi. F ada printer, yaitu alat untuk mencetak data maupun peta dalam ukuran yang relatif kecil. G ada plotter, di mana berfungsi sebagai printer digunakan untuk mencetak peta tetapi keluarannya lebih lebar. Selanjutnya yaitu software perangkat lunak penginderaan jauh. Perangkat lunak SIG adalah software SIG atau GIS, merupakan software pendukung lainnya yang dibutuhkan dalam membangun sebuah sistem informasi geografis. Software SIG biasanya mempunyai kesamaan tujuan untuk proyek-proyek SIG. Perbedaannya hanya pada bentuk tampilan bahasa program. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya tentang software penginderaan jauh. Berikut daftar software penginderaan jauh open source yang paling populer. Pertama, GVSIG adalah sistem informasi geografis, yaitu aplikasi desktop yang dirancang untuk menangkap, menyimpan, menangani, menganalisis, dan menyebarkan segala jenis informasi geografis yang direferensikan. GVSIG juga sebagai alat penginderaan jauh yang didedikasikan untuk menangkap vegetasi pertanian, karena alat ini cukup kuat untuk memonitor klorofil pada tanaman. Teman-teman bisa melihat pada gambar bahwa alat GVSIG ini mampu untuk memonitor klorofil pada tanaman. Yang kedua, QGIS adalah salah satu perangkat lunak GIS gratis terbaik. QGIS memiliki beberapa alat untuk analisis GIS. Alat yang dirancang untuk menangani sebagian besar aktivitas penginderaan jauh adalah plugin klasifikasi semi-otomatis. Hal ini memungkinkan untuk klasifikasi semi-otomatis dari gambar penginderaan jauh. QGIS juga memiliki alat-alat lain untuk pra-pemrosesan gambar dan alat pemrosesan post untuk klasifikasi gambar. Dapat dilihat pada gambar. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Muhammad Iqbal Zulhaj. Kepadanya dipersilahkan. Lanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga, GDL, GNU Data Language. GDL adalah alat yang ampuh untuk analisis data dan visualisasi dalam disiplin ilmu, seperti astronomi dan pencitraan medis. Ini mendukung pencitraan vektor dan beberapa format data seperti NetCDF,
HDF4, HDF5, grid, dan PNG. Yang keempat ada optics. Optics adalah perangkat lunak penginderaan jauh dan analisis gambar yang fleksibel. Jika teman-teman mencari perangkat lunak JIS dengan beragam alat untuk analisis gambar, optics adalah pilihan yang tepat. Yang kelima ada OSIM, Open Source Software Image Map. OSIM merupakan perangkat lunak pemrosesan gambar penginderaan jauh, JIS, dan fotogrametri. OSIM diuji dan dipercaya di kalangan analisis. OSIM juga mendukung pemodelan sensor yang ketat, pemodelan sensor universal, dan berbagai proyeksi peta. Baiklah, saya Putri Indriati akan menjelaskan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan-rekan. 6. Pulsar Pro atau The Plarimetric SAR Data Processing and Educational Tool memungkinkan penggunaan yang mudah dan penggunaan dataset multi-SAR. 7. Land Analysis System telah dikembangkan melalui upaya kolaboratif Aeronautikal Nasional dan Administrasi Ruang dan Pusat Data Asgeological Survey Earth Resources Observation System. 8. Sagatis adalah alat yang sempurna untuk analisis medan seperti hillshading, ekstraksi daerah aliran sungai, dan analisis visibilitas dan pencitraan 3D. Baiklah, saya Rahmatul Hidayah akan menjelaskan penjelasan yang selanjutnya, yaitu yang ke-9 tentang ILWIS atau Integrated Land and Water Information System. ILWIS merupakan salah satu alat terbaik untuk penginderaan jauh. Sudah ada lebih dari 1 dekade, paling banyak digunakan oleh para peneliti di bidang biologis, analisis geospasial, dan manajemen perencanaan data. Yang ke-10 yaitu GraphGIS. GraphGIS itu digunakan untuk desain peta, analisis dan desain gambar dan grafik, dan juga untuk analisis geospasial dan manajemen data. Ini dilengkapi dengan alat untuk menangani pencitraan raster, vektor, dan pencitraan topologi, dan alat temporal. GraphGIS ini dapat menangani semua data yang berkaitan dengan raster dan vektor. Lalu yang selanjutnya, yang ke-11 yaitu RCGIS. RCGIS adalah perangkat lunak yang terdiri dari produk perangkat lunak Sistem Informasi Geografis atau SIG yang diproduksi oleh Esri. RCGIS merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS yang dari berbagai macam yang berbeda seperti GIS desktop, server, dan GIS berbasis web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alvira akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang ke-12 ada AirMapper. AirMapper adalah salah satu software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data citra atau satelit. Yang ke-13 ada AirDAS. AirDAS Imagen adalah paket perangkat lunak pengolah citra yang memungkinkan pengguna untuk memproses citra geospasial dan citra lainnya serta data vektor. AirDAS juga dapat menangani citra hiperspektral dan lidar dari berbagai sensor. AirDAS juga menawarkan modul tampilan 3D atau Virtual GIS dan modul vektor untuk pemodelan. Bahasa pemrograman asli adalah IML. Yang ke-14 ada ENVI. ENVI merupakan suatu image processing system yang revolusioner yang dibuat oleh Research System Inc. atau RSI. Dari permulaannya, ENVI dirancang untuk kebutuhan yang banyak dan spesifik untuk mereka yang secara teratur menggunakan data penginderaan jauh dari satelit dan pesawat terbang. Yang ke-15 ada SIDA. SIDAS merupakan aplikasi yang sejatinya gratis untuk digunakan jika sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh NASA itu sendiri. Situs NASA Ocean Color menyediakan data mengenai perubahan lingkungan terkhusus untuk lingkungan laut. Yang ke-16 ada Quantum GIS. Quantum GIS merupakan salah satu perangkat lunak Sistem Informasi Geografis atau SIG berbasis open source dengan lisensi di bawah GNU General Public License yang dapat dijalankan dalam berbagai sistem operasi. QGIS bertujuan untuk menjadi GIS yang mudah digunakan dengan menyediakan fungsi dan fitur umum. QGIS merupakan proyek dari Open Source Geospatial Foundation atau OSGeo
di mana tujuan awalnya adalah untuk menampilkan data GIS. Baiklah, itulah materi penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.